Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wa sihha wal afiyah, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita bisa kumpul duduk dalam majlis seperti ini, pengajian seperti ini, mengharapkan ridha Allah, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilimpahkan, dihadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Dalam kesempatan majlis ini akan menjelaskan sedikit dalam pembahasan kitab Manhajus Sawi di dalam pembahasan fil madh ilmi wa dhamal jahli, di dalam pujian-pujian tentang ilmu dan kehinaan daripada kebodohan. I'lam ana ilma ta'allumu wa ta'limu. Ketahuilah bahwasanya ilmu, mempelajari atau mengajari, arfa'u afdal min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah taala. Paling tingginya dan paling utamanya dibandingkan seluruh amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang paling afdal, pekerjaan yang paling utama di dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempelajari ilmu dan mengajari ilmu. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu. Di antaranya Allah nyatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu itu beberapa derajat. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Allah nyatakan dalam firman-Nya, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Innahum la yastawuna abadan, la fi dunya wala fil akhirah. Mereka tidak akan sama. Tidak akan pernah sama dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Tidak akan pernah sama. Di dalam kehidupan dunia saja tidak sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Apalagi di dalam kehidupan akhirat. Karakter seseorang, perilaku seseorang itu dinilai daripada ilmu yang dia dapatkan. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan beda perilakunya. Orang yang sering belajar agama di pengajian, duduk dalam majelis taklim, dengan orang yang sama sekali tidak pernah di dalam pengajian dan duduk dalam majelis taklim, maka perilakunya akan beda. Itu dalam kehidupan di dunia. Apalagi nanti di akhirat.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan berbeda. Derajat itu akan ada nanti kelak yaumul qiyamah. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'ullahu al-ulama'a yaumal qiyamah 'ala sa'iril mu'minina bi 700 darajah ma baina darajatain masyir 500 'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan mengangkat para ulama kelak nanti yaumul qiyamah, para orang-orang yang berilmu pada hari kiamat dibandingkan ke seluruh kaum mukminin pada saat itu Allah angkat bisa 700 derajat, 700 derajat. Ma baina darajatan, di antara derajat pertama menuju derajat kedua itu jaraknya masyarat 500 am, perjalanan 500 tahun perjalanan. Dan Allah angkat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan orang-orang yang berilmu. Lalu Habib Zain bin Ibrahim bin Samin matallah bituli hayati, beliau katakan wa dzalika li'anna ilma asasul ibadat. Karena ilmu merupakan pondasi daripada ibadah. Wa mamba'il khairat, sumber dari segala macam kebaikan. Kita dikategorikan ibadah jika ada ilmunya. Itu akan dinilai ibadah di mata Allah. Jika ibadah yang kita lakukan tanpa adanya ilmu, maka suratan saja, gambaran saja seperti ibadah, tapi pada hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'malhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan suatu amal ibadah tapi tanpa didasari ilmunya, makanya amalnya akan mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Allah yarham pernah dengar galak ngomong Ustaz Taufik Asnur itu, maksiat berbungkus taat. Itu bahasa yang dia sampaikan. Maksiat berbungkus taat. Bentuk gambarannya seperti orang yang taat tapi dalamnya isinya maksiat kepada Allah. Bentuknya seperti orang yang sholat, seperti orang yang ibadah kepada Allah, tapi kategorinya dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak mempunyai ilmunya. Tidak mengerti, tidak memahami syarat sahnya wudu, syarat sahnya air yang digunakan, syarat sahnya taharah, syarat sahnya satrul aurah, menutup aurat, syarat sahnya takbiratul ihram, syarat sahnya Fatihah, syarat sahnya ruku, syarat sahnya sujud, syarat sahnya salam. Jika tidak mengerti, memahami hal tersebut, bagaimana kita katakan sholat kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dibawakan oleh syariat daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sumber ilmu merupakan asas pondasi, itu dikategorikan ibadah kepada Allah, dan sumber dari segala macam kebaikan di mata Allah ilmu. Begitu juga sebaliknya. Kama ana jahlar ra'su kulli syarr, kebodohan sumber dari segala macam keburukan, wa aslu jami'il baliyat, dan sumber dari segala macam bala musibah. Fid dunya din wal akhirah. Sumber apa? Musibah apa? Di dunia, di dalam agamanya, maupun kelak nanti di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Qala Salil al-Hibam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, berkata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'na bih, beliau mengatakan al-jahlu aslu kulli syarr, kebodohan, ketidakpahaman akan agama sumber dari segala macam keburukan, wa mansya'u kulli darar, dan sumber segala macam bahaya di dalam dirinya, wa huwa wa ahluhu dakhilun fi umum qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengerti akan agama dan kebodohan itu sendiri adalah masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unah, mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Akhraja Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini telaknat. Mal'unun wa ma fiha. Telaknat dengan apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Illa dzikrullah. Kecuali apa? Orang yang mengingat Allah. Wa ma wala, orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa aliman, orang-orang yang berilmu. Wa muta'aliman, dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Selain itu, mal'un, mal'unun wa ma fiha. Masyaallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini untuk mengerti bahwasanya ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak termasuk bagian apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan kita mensia-siakan hal tersebut. Kita tidak berusaha untuk menuntut ilmu, tidak berusaha untuk mempelajari ilmu, tidak berusaha untuk memahami agamanya Allah. Kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Duduk dalam pengajian seperti ini, duduk dalam majlis seperti ini. Ini adalah kehendak Allah, bukan kebetulan. Sering Anda sampaikan, tidak ada dalam kehidupan kita ini kebetulan. Yang ada adalah atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan hari ini pun, apa yang disampaikan ini pun, pendengaran kita saat ini pun merupakan bagian apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah katakan, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan kesempatan orang tersebut untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, "La aduwa a'da minal jahl, wal mar'u adu ma jahila." Sayyidina Ali mengatakan apa? Tidak ada musuh yang lebih jahat daripada kebodohan. Tidak ada. Wal mar'u adu ma jahila. Seorang itu akan bermusuhan kepada orang sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena sesuatu yang tidak diketahui itu akan membahayakan diri dia sendiri. Suatu hal contoh saja, masalah duniawi saja. Duniawi. Tidak baca naik mobil, tidak mengerti. Ya, bagaimana cara nyalain ke mobil, tidak nyalain ke mobil. Tidak paham. Tidak paham mana rem, mana gas, mana ini. Apalagi mobil metik, pikirnya membongkar. Pacak main membongkar, belum tentu pacak mobil biasa. Main be. Dalam ilmu dunia saja, jika dia tidak paham, kebodohan tersebut akan menjadi musuh dia, akan membahayakan diri dia. Makanya beliau katakan wal jahil, orang yang tidak paham akan agama, tidak mengerti ilmu syariat, waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi sya'ama. Maka dipastikan dia akan meninggalkan ketaatan dan akan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah sa'ama, baik dia inginkan atau dia tidak inginkan. Dipastikan. Kenapa? Fa innahu la yadri ay syai'in ta'alati amallahu bi fi'liha, karena dia tidak paham apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia kerjakan. Wala ay syai'in ma'sya'allati nahallahu an irtikabiha, dan juga dia tidak paham apa maksiat yang dilarang oleh Allah jangan sampai dia kerjakan. Dia tidak paham. Maka otomatis ketidakpahaman itu akan menghantarkan dia meninggalkan ketaatan ataupun melakukan maksiat kepada Allah. Wala yakhruju min dhulumatil jahil ila binur ilmi. Orang itu tidak akan pernah lepas daripada kegelapan kebodohan kecuali apa? Binur ilmu. Dengan cahayanya ilmu baru dia akan selamatkan. Dalam hukum ini difahami bahwasanya ketidaktahuan itu bukan uzur dalam syariat. Karena kebanyakan kita, pemahaman kita orang pada umumnya berpikiran bahwasanya kalau tidak tahu itu tidak apa-apa. Tidak tahu Habib, tidak apa-apa. Jadi yang tahu itu berdosa. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Betul tak? Kebanyakan kita berpikir tidak tahu tidak apa-apa. Padahal tidak tahu dosa. Kalau kategorinya tidak tahu tidak apa-apa, siapa yang ingin mempelajari agama? Siapa yang nak pengajian? Siapa yang nak ada ulama? Kenapa? Tidak tahu tidak apa-apa, selamat dia nanti di akhirat.
Ketika ditanya oleh Allah, "Apa kau tidak sholat?" Tidak tahu ya Allah, sholat itu wajib. Ayo sudah selamat kau, tidak apa-apa. Nah, ngapa kau tidak keluarkan zakat? Tidak tahu aku ya Allah. Oh, tidak apa-apa. Berarti yang bodoh ini masuk surga dulu. Yang ustadz dulu yang masuk ngaku. Tahu galau. Tidak seperti itu ikhwan. Hilang agama ini. Kalau kita katakan tidak tahu itu tidak apa-apa. Hilang agama ini. Islam sekarang dengan Islamnya di zaman Nabi sama atau tidak? Sama. Walaupun kita beda zaman. Zaman sekarang dengan 50 tahun yang lalu beda zamannya. Beda perilakunya. Tapi Islam 50 tahun yang lalu dengan Islam yang sekarang sama, tidak ada perbedaan. Tetap Allah perintahkan untuk kita mempelajari agama syariat Islam. Dan Islam ini dijaga oleh Allah. Yakin dan wajib kita yakini agama Islam ini akan langgeng sampai kapan? Ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pertanyaannya, wajib tidak kita menjaga Islam? Wajib tidak kita menjaga Islam? Hah? Nah, kenapa tidak wajib kita jaga Islam? Karena yang akan menjaga Islam adalah Allah. Islam ini akan istimrar, terus langgeng ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang harus kita jaga bukan Islamnya, tapi yang harus kita jaga adalah keislaman di dalam diri kita, keislaman keluarga kita, keislaman kaum muslimin. Itu yang harus kita jaga. Karena Islamnya sendiri Allah yang akan jaga. Tapi Islamnya kita orang bagaimana? Kita orang alhamdulillah tinggal di kota yang banyak majelis taklimnya, banyak agamanya, banyak nasihatnya, banyak ilmu yang bermanfaat untuk mendekatkan. Tapi di daerah-daerah lain, pinggiran-pinggiran kota Palembang ini, masya Allah, yang kita Muslim ternyata bukan Muslim, luar biasa. Mereka menjadi murtad, kenapa? Karena mereka tidak paham akan agama. Dengan alasan apa? Faktor ekonomi. Apa hubungannya faktor ekonomi dengan agama? Sehingga dia bisa murtad. Lah, bukan faktor ekonomi, tapi faktor kebodohan, ketidakpahaman akan agama yang menyebabkan dia seperti itu. Gara-gara dapat bungkusan mie saja, sebungkus, sekardus, dengan telur, makanan itu tiap bulan, mereka murtad. Dan ditanyakan kenapa? Rata-rata faktor ekonomi. Bukan. Sahabat lebih fuqara dari mereka orang. Banyak orang-orang solihin lebih fuqara dari mereka orang. Tapi tetap menjaga keimanan mereka. Tetap menjaga keislaman mereka. Tapi karena kebodohan, ketidakfahaman, sehingga mereka menggadaikan agama mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Sayyidina Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Al-jahrul nurun, narun lidinil mar'i yuhriguhu, wa ilmu ma'un litilka nar yutfi'ha. Al-jahl, kebodohan, ketidakan akan pahaman akan agama, narun lidinil mar'i, merupakan api yang akan membakar agama seseorang. Kebodohan akan membakar agama seseorang. Wa ilmu ma'un litilka nari yutfi'a. Sedangkan ilmu adalah air yang akan memadamkan kebodohan tersebut. Jadi jangan kita pikir masalah pengajian, majelis taklim, datang itu hal yang biasa-biasa saja. Nggak, istimewa, berharga. Kenapa? Karena hanya ilmu saja yang akan bisa menjaga keimanan kita orang. Menjaga keislaman kita orang itu hanya ilmu. Tidak kita temui di pasar. Tidak kita temui di dalam permainan kita. Tidak ditemui dalam bisnis kita. Hanya ditemui di mana? Di pengajian demi pengajian. Di majelis taklim. Dekat dengan orang-orang saleh. Dekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Di situ kita akan bisa mendapatkan penjagaan di dalam agama yang kita miliki, keislaman kita, keimanan kita orang.
Makanya sehingga ulama Sayyidina Arif bin Umar bin Segab radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Wa'lam anna ilma yarfa'ul wadhi'. Ketahuilah ilmu itu akan mengangkat derajat orang yang rendah. Wal jahlu yanzur rafi'. Sedangkan kebodohan akan merendahkan orang yang mempunyai derajat. Faman syarafa nasabuhu wa adlama bi jahlil hasbuhu nadzala bihal. Orang yang punya kedudukan yang tinggi tapi dia bodoh, maka kebodohan itu akan merendahkan dia seketika. Wa wudhi'a maqamu minal jahl. Dan dia akan diletakkan di dalam kebodohan tersebut. Wa mal haya illa li ahli ilmi. Tidak ada kehidupan yang mulia kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Wa mal mautu illa li ahli jahl. Tidak ada kematian kecuali hanya orang-orang yang tidak memahami akan agamanya Allah. Sehingga dikatakan oleh ulama, wa fi jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fahajsaduhum qabla guburu wa in ra'an lam yahyal bi ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusuru. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Kebodohan bagi seorang itu adalah kematian. Fa'azzaduhum qabla guburu, dan jasadnya itu adalah kuburan sebagaimana sebelum mereka dikuburkan. Wa in imra'an lam yahya bi ilmi maitun, karena seseorang jika tidak dihidupkan dalam dirinya ilmu, maka dia adalah orang yang mati. Wa laysa lahu hatta nusuru. Tidak ada kebaikan untuk dia kecuali nanti sampai dibangkitkan oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ikhwan al-hadirin rahimakumullah. Wa qala Syahl bin Abdullah Tustari rahimahullah. Seorang ulama al-imam sufi bernama Abu Muhammad As-Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah, yang lahir di tahun 200 Hijriah, wafat di tahun 283 Hijriah, termasuk min a'immatul kubar, ulama-ulama besar di zamannya. Beliau mempunyai kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang luar biasa. Di antaranya ini katakan, beliau kata, ma'usyallah bima'asyatin a'adham minal jahl. Tidak ada suatu perbuatan maksiat kepada Allah yang lebih besar daripada kebodohan. Tidak ada suatu maksiat yang paling besar di mata Allah kecuali kebodohan. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, bertanya, ya Aba Muhammad, hal ta'rif syai'an asyad minal jahl? Ya Aba Muhammad, apakah kau tahu apakah ada yang lebih jelek lagi daripada kebodohan tersebut? Qala na'am. Ya, ada lagi yang lebih jelek, lebih dahsyat buruknya dibandingkan kebodohan. Apa? Al-jahlu bi jahli. Orang yang bodoh yang tidak paham dirinya bodoh. Orang yang tidak mengerti agama, yang tidak paham dirinya tidak mengerti agama. Sehingga mempertahankan ketidakpahaman tersebut. Itu lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi, lebih jelek lagi daripada kebodohan. Bodoh saja jelek sudah. Ketidakpahaman akan agama saja sudah jelek. Yang lebih jelek lagi adalah orang tidak paham akan agama dan dia tidak paham dirinya nggak paham. Serasa dirinya dia berpikir dia itu adalah orang yang berilmu, orang yang memahami agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala Imam Ghazali rahimahullah, beliau katakan apa? Li'anal jahla bi jahli yashuddu bi kulli babut ta'allum. Orang yang bodoh, orang yang tidak paham agama dan dia tidak mengerti, dia tidak paham, itu akan menutup pintu untuk belajar. Wa man yadhunnu annahu 'alimun fa kayfa ta'lam. Wong yang nyangka dirinya berilmu, cak mana dia nak belajar? Dia paham. Dia ngerti. Kita ini kalau sudah ngerti, kita tidak akan belajar lagi. Kalau sudah pacak naik motor, nak belajar lagi tak naik motor? Tidak. Pacak naik mobil, nak belajar lagi tak kita? Tidak. Kenapa? Karena kita merasa diri kita sudah paham. Makanya hati-hati dengan hal tersebut. Makanya qala Khalid bin Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan ar-rajul arba'atun. Seorang itu ada 4 macam dalam kehidupan ini. Ar-rajulun yadri wa yadri anhu yadri fadzalikan alim fatabi'u. Yang pertama adalah seorang yang alim,
yang memahami, yang mengerti akan agama, dan dia paham, dia mengerti akan agama. Orang yang seperti ini adalah orang yang alim. Fattabi'u, ikutin orang yang seperti itu. Wong yang alim, wong yang paham dirinya alim, wong yang paham agama dan dia paham dirinya akan paham akan agama. Wong alim peloi wong seperti itu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri anhu yadri. Seorang yang paham akan agama tapi dia tidak mengerti. Dia itu adalah orang yang memahami agama. Banyak contoh orang seperti ini. Siapa mereka? Rata-rata anak-anak pondok pesantren. Yang keluar dari pesantren karena tidak ada yang merangkul mereka. Akhirnya apa? Mereka kerja. Akhirnya tuh mereka ke pasar. Akhirnya tuh mereka sibuk dengan dunia. Akhirnya ilmunya hilang. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang alim, tapi dia tidak paham dirinya alim. Apa yang harus dilakukan oleh kita orang yang seperti itu? Fadzalika ghafilan. Orang yang seperti itu adalah orang yang lalai. Apa yang harus kita lakukan? Fa'aqidu. Bangunkan, kasih tahu. Bimbing, rangkul. Ustaz, ngajar be. Ustaz, duduk sini Ustaz. Antum punya ilmu, duduk sini, belajar be. Atau ngajar di sini. Daripada antum terus kencang ini, kagak hilang ilmu antum. Karena wong yang seperti itu lalai. Ini banyak kondisi yang seperti ini. Yang ketiga, apa? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyidu. Yang ketiga ini adalah wong yang tidak paham agama, tidak ngerti agama, dan dia paham, dia ngerti, dia tidak paham akan agama. Dia ngerti aku tidak paham agama, jadi tidak macam-macam. Kalau lagi berbantah masalah agama, diam dia. Kalau ditanya masalah agama, wallah alam, oh tidak tahu aku. Wong yang seperti ini siapa? Wong yang mustarsyidun, wong yang ingin mendapatkan petunjuk. Fa'arsyidu, berikan petunjuk. Wong galak duduk majelis taklim, karena apa? Dia ngasuh dirinya tidak baca apa-apa. Dia ngerasa dirinya tidak mengerti agama. Mau tidak mau dia harus belajar. Wong yang seperti ini, masya Allah, berikan bimbingan. Kalau duduk majelis bela pehnya kita ngajak majelis taklim itu bukan main. Senangnya Nabi, wallah demi Allah, Rasulullah seneng kita ngomong ngajak wong dalam kebaikan. Majelis sholat dulu sudah masuk sholat sholat ngumpul sama ustaz sini pehnya gitu ngajak dalam kebaikan, bukan main itu. Nabi, ya Allah, Nabi senang bukan main. Kenapa? Karena laporan terus malaikat kepada Nabi kita. Fulan bin fulan kita nih perorangan dilaporkan malaikat ke Nabi. Insyaallah. Lalu yang keempat, yang saya ini sedikit. Wong yang seperti ini sedikit dalam hidup kita. Wong yang tidak paham agama dan dia ngerti dia tidak paham agama. Dia bodoh, paham dirinya bodoh. Sedikit yang seperti ini. Lalu yang keempat, yang paling banyak dalam hidup kita ini. Siapa mereka? Wa rajulun la yadri wa la yadri anhu la yadri. Fadzalika jahilun farfuduh. Wong yang tidak paham agama. Dan dia tidak paham dirinya, tidak paham agama. Ngaso wong alim. Fadzalika jahilun. Wong yang seperti itu adalah wong yang bodoh. Apa yang harus kita lakukan? Farfuduh. Lari dari dia. Usir jauh-jauh. Jangan dekat-dekat sama orang seperti itu. Ini banyak di zaman kita seperti ini. Nyingoklah di mana tempat, di media sosial. Bebantah masalah agama. Copy paste dalil Quran. Copy paste dalil hadis. Tidak paham ilmu Quran, tidak paham ilmu hadis. Buyan tadi bebantah masalah agama. Tidak ngerti. Dia ngerasa dirinya pintar. Karena maco artian, maco terjemahan, nyala kuwong. Salah. Bebantah pula. Awak buyan, tidak paham dirinya buyan. Bebantah masalah agama. Banyak yang seperti ini. Hanya di mana Di media sosial, di grup WhatsApp, Facebook dan berbagai macam. Rato-rato membantah masalah agama. Yang membantah ini adalah wong-wong yang tidak paham ilmu agama.
Tidak paham ilmu Quran, berani dia menafsirkan Quran. Tidak paham ilmu hadis, dia berani menafsirkan hadis. Dengan alasan apa? Copy paste. Masya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau bermasalah agama, jangan sekali-kali kita berbantah. Tidak paham, bertanya dengan orang yang paham. Bukan berbantah. Bukan sok-sokan. Ini yang harus kita perhatikan, ya kawan. Makanya yang harus kita lakukan apa? Menjauh kepada orang yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan diceritakan, ada sikap cerita ini. Di zaman itu, qala Syekh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imam al-Haddad, beliau mengatakan, ada seorang Allah, wa'lam anna Abdullah, ada seorang hamba Allah. Ini katanya, cerita Syekh Arif Muhammad Ibn Arabi. Ibn Arabi dalam kitab Futuhat. Nah, karangan Ibn Arabi, terkenal kitab itu. An rajulin min ahli Maghrib, ada seorang yang tinggal di negeri Maghrib, Maroko. Ini katakan, annahu katsirul ijtihad fil ibadah. Dia ini adalah wong yang sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Banyaknya ibadah, semangat dia dalam ibadah. Ini katakan. Akhirnya tu wa anastara atanan, lalu dia beli keledai. Ini katakan. Nah, walam yasta'bil hafisha, dia beli keledai ini tidak digunakan apa-apa. Di sana itu kalau keledai itu digunakan untuk bawa barang-barangan. Nah, kalau di sana rata-rata bawa barang, itu digunakan keledai untuk jadi kendaraan, itu digunakan. Ini dia beli keledai tidak digunakan untuk apa-apa. Lama dipegang oleh dia nih. Akhirnya tu bertanya dong. Fasalu insanun an sabab imsakiyah. Ngapo kau ni beli keledai? Tapi kau tidak pernah gawe kan ini keledai. Tidak pernah kau gunakan untuk gawe, ngangkat barang, tidak pernah kau tunggangi, kau simpan be. Tapu ini keledai ini. Ini katakan, kata manfaatnya keledai itu. Dia kan mengatakan, fa qala ma umsikuha illa li ahsani biha farji. Aku tidak jago dia, aku tidak nyimpen dia nih, kecuali aku nyago kemaluan aku dari maksiat kepada Allah. Aku meli keledai ini, apa tujuannya? Tidak lain adalah aku menjaga kemaluanku daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zina. Aku tidak mau. Apa yang dilakukan? Dia jimai keledai tersebut. Dia pikir menjimai keledai tersebut tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan adalah zina. Karena tidak paham akan agama. Fakana la ya'lamu tahrimu ikyan bahaim. Karena dia tidak ngerti bahwasanya hukum diharamkan dalam syariat menjimai binatang tersebut. Ini katakan. Falamma arafa bi tahrimi, ketika dia tahu akan keharamannya, fabaka bukaan syadidan. Maka dia nangis sejadi-jadinya. Ini katakan. Itu wong yang pengen ibadah tapi tidak paham akan ibadah. Di zaman kita sekarang ini semangat banyak. Wong semangat ibadah tapi dia tidak mau belajar. Tidak mau mengertikan akan agama. Tapi semangat akhirnya apa tadi sebagaimana tadi dikatakan, dipastikan dia akan melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Akan berbentuk apa? Maksiat berbentuk taat sebagaimana tadi disebutkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita untuk melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita, duduk dalam pengajian, duduk dalam majlis ta'lim, duduk di tempat-tempat yang bisa memberikan nur cahaya ilmu kepada kita. Dan kita juga mengharapkan ilmu kita, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang punya hak-hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum muslimin, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Kalau Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah, Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah fi khair wal afi wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin hadhal mursalin syir'atal hamal qadal muqarrabin. Allahumma aghnina bi ilmi zina bi hilmi akrimna bi taqwa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Ilahana bi hurmati Hasan wa akhi wa jadi wa bani wa ummi wa abih. Najina minal gham alladhi nahnu fihi ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram.
nas'aluka an tuhyi qulubana binurrin ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, anda minta maaf, minta ridha. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.